Oke, teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram saya. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan hari ini kita akan coba membahasnya. Mas, pertanyaan sudah siap? Sudah siap, Bro. Oke. Untuk supaya suara saya menjadi lebih jelas, Mas karena saya buka dulu ya. Oke. Nah, ini ada yang nanya, Dok, pertanyaan pertama. Dok, pertanyaannya lebih bagus mana sih, masker kain atau masker yang medis atau yang biasa digunakan sekali pakai itu? Oke, jadi kalau untuk penggunaan masker, memang itu sudah diperuntukkan sesuai dengan bagian-bagiannya. Artinya, kalau dia adalah masker bedah atau masker medis, itu sebaiknya digunakan oleh tenaga kesehatan. Jadi, itu diperuntukkan yang pertama, orang yang sangat berisiko tinggi. Contohnya dia lagi batuk pilek. Yang kedua, ada orang yang menangani pasien, karena dia sangat berisiko untuk tertular. Yang kedua adalah masker kain. Masker kain yang sudah sekarang banyak disuarakan, itu sangat penting dan itu memang diperuntukkan untuk masyarakat. Khususnya untuk masyarakat umum yang kegiatannya tidak berisiko seperti mau ke pasar, mau keluar dari rumah, itu sebaiknya menggunakan masker kain, seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, Dok, ini terima kasih yang sudah kirim lewat Instagram. Dok, apakah sampah medis atau masker yang sekali pakai itu bisa menularkan penyakit atau corona? Terima kasih, dokter. Oke, jadi untuk pertanyaan berikutnya adalah masalah sampah medis ya. Memang untuk pengelolaan di masyarakat sekarang ini itu belum ada pengelolaan untuk sampah infeksius atau sampah medis. Kenapa? Karena pengelolaannya hanya secara umum. Nah, ini sangat berisiko kepada petugas-petugas sampah yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena masker ini ketika masyarakat memakainya dan tidak membuang pada layanan yang memiliki kerjasama untuk pemusnahan sampah infeksius, itu akan bisa menulari para pengumpul sampah yang ada. Kenapa? Karena pada masker itu ada dua bagian, ya. Yang pertama bagian dalam dan bagian luar. Sebenarnya yang kita jaga adalah bagian dalam. Kenapa? Karena bagian dalam ini adalah tempat ketika penderita batuk. Jadi di sini akan ada bakteri, virus, dan apapun yang keluar, droplet yang keluar dari mulut pasien. Nah ini ketika dia dalam keadaan dibuang dalam keadaan terbuka, ini sangat berisiko. Ketika petugas sampah mengambil, ini akan terinfeksius. Apalagi kalau petugas sampahnya sudah terus megang bagian-bagian seperti mata, hidung, dan mulut. Sehingga kita menyarankan bahwa ini ada cara pengelolaannya. Selain ini harus dimasukkan di tempat sampah yang berbeda, jadi tidak boleh digabung dengan tempat sampah umumnya. Jadi contohnya kalau di rumah ada sampah basah, sampah kering, nah maka harus disiapkan satu tempat lagi untuk sampah medis. Oke. Dan untuk penularannya, Dok, ini seberapa cepat ketika orang atau tukang sampah atau teman-teman yang bertugas untuk membersihkan itu ke dalam tubuhnya? Ya, jadi kalau untuk kasus sekarang COVID-19 itu memang ketika dia memegang dan menyentuh bagian yang ada mukosa, maka dalam 14 hari itu akan bisa menimbulkan gejala. Seperti itu. Untuk memusnahkannya, Dok, jadi tidak bisa langsung dibuang di tempat sampah? Tidak bisa. Harusnya seperti apa? Ya, yang pertama adalah kita memastikan bahwa bagian dalam yang digunakan oleh si penderita itu dalam keadaan tertutup seperti ini. Ya, setelah itu kita lakukan lipatan berikutnya. Nah, setelah kita pada posisi seperti ini, kita harus melakukan ikatan pada masker sehingga masker ini tidak terbuka. Seperti ini. Nah, setelah dia sudah terikat, bisa kita lakukan pengguntingan untuk supaya tidak dipakai lagi. Yang kedua adalah kita memasukkan pada satu tempat sampah yang semuanya adalah sampah medis atau sampah infeksius. Sehingga pada saat pengelolaannya itu tidak akan dipegang oleh tukang sampah karena dia sudah dibuat dalam satu tempat khusus seperti itu. Oke. Dan kalau misalnya ada di tempat rumah sakit atau klinik itu, sampah-sampah medis ini cara pemusnahannya seperti apa? Ya, jadi kalau untuk di rumah sakit yang punya alat untuk pemusnahan atau inseminator, itu biasanya sampah medis ini akan dimusnahkan bersama-sama. Tetapi kalau untuk klinik biasanya akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah B3 atau infeksius. Nah, sampah ini sebaiknya ketika masyarakat sudah mengumpulkan dalam satu tempat sampah, ini bisa menyerahkan ke layanan kesehatan untuk dimusnahkan. Jadi kita titipkan supaya ini tidak menginfeksius masyarakat dan tugas sampah yang bertugas seperti itu. Tapi karena memang kurangnya orang mengerti tentang sampah infeksius ini, mendingan gak usah pakai masker itu. Ya, sebaiknya kalau Anda bukan petugas medis atau yang berisiko tinggi,
sebaiknya hanya menggunakan menggunakan masker kain. Karena kalau pakai masker medis ini sangat berisiko, karena kalau kalian tidak tahu cara pengelolaan sampahnya itu akan berisiko. Ada ketentuan Dok untuk masker kain yang harus kita gunakan? Ya, jadi ini saya coba ngambil satu contoh masker yang beredar sekarang ya. Ini sih saya sterilkan dulu tangan saya karena habis pegang masker infeksius ya. Oke, jadi masker yang kita sarankan adalah masker yang kalau bisa dia memiliki lapisan. Yang pertama adalah harus memiliki 2 atau 3 lapisan. Kenapa? Karena untuk menahan tekanan ketika kita melakukan batuk ataupun bersin. Ya, jadi ini adalah yang 2 lapis. Saya tidak menyarankan untuk masker yang menggunakan penambahan seperti tisu. Kenapa? Karena ini juga akan jadi dampak tidak baik buat alam. Jadi saya sarankan cari aja yang 3 lapis atau 2 lapis. Dan penggunaannya sama seperti masker medis. Dan ini digunakan untuk mereka yang punya resiko untuk keluar ke masyarakat. Jadi kalau dia dalam keadaan sakit ataupun sehat, dia harus tetap menggunakan masker. Seperti itu. Oke. Jadi yang paling benar adalah kalau misalnya kita memang bukan petugas medis, jadi kita harus memakai masker kain. Ya, cukup dengan masker kain. Ada yang mau disampaikan Dok sama teman-teman semuanya yang sekarang lagi nonton channel YouTube kita? Oke, jadi buat teman-teman masyarakat, saya mohon teman-teman mulai sekarang jangan menggunakan masker medis. Karena masker medis sangat diperlukan untuk tenaga kesehatan saat sekarang ini. Sehingga untuk masker medis ini bisa jumlahnya cukup untuk mereka yang membutuhkan. Jadi saya berharapkan masyarakat untuk menggunakan selalu masker kain ketika Anda berpergian. Karena ini sangat membantu menekan dan memutuskan rantai COVID-19. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih buat kalian yang terus menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe, share, and comment. Thank you.